Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Mujib. Saya dari kelas 1 TIB. Di sini saya akan membahas tentang logika informatika, yaitu tentang validasi argumen. Pembahasan yang pertama yaitu premis dan argumen. Premis adalah pernyataan-pernyataan yang digunakan untuk menarik suatu kesimpulan. Suatu premis dapat berupa adalah kumpulan kalimat yang terdiri atas satu atau lebih premis yang mengandung bukti-bukti, evidence, dan suatu konklusi. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa suatu argumen dikatakan sah atau valid jika premis-premisnya benar, maka konklusi atau kesimpulan juga benar. Argumen adalah suatu yang dituliskan sebagai P1, P2, sampai Pn per konklusi Q. Yang dalam hal ini P1, P2, sampai Pn disebut hipotesis atau premis, dan Q disebut konklusi. Argumen ada yang sahih atau valid dan palsu invalid. Catatlah bahwa kata valid tidak semua maknanya dengan benar. Sebuah argumen dikatakan sahih jika konklusi benar, bagaimana semua hipotesisnya benar. Sebaliknya, argumen dikatakan palsu atau falasi atau invalid. Jika argumen sahih, maka kadang-kadang kita mengatakan bahwa secara logika konklusi mengikuti hipotesis atau sama dengan memperlihatkan bahwa implikasi. Seperti buka kurung P1 dan P2 dan titik-titik Pn implikasi Q adalah benar, atau yaitu sebuah tautologi. Argumen yang palsu menunjukkan proses penalaran yang tidak benar. Validitas pembuktian atau penarikan kesimpulan. Dalam penarikan kesimpulan biasanya menggunakan prinsip logika di mana pernyataan disebut premis serta penarikan kesimpulan disebut argumentasi. Yang kedua, prinsip logika, bila premis-premisnya benar maka konklusinya sah atau valid. Dan yang terakhir, sebaliknya, jika premis-premisnya salah maka konklusinya tidak sah atau tidak valid. Berikut adalah contoh kasus. Perhatikan bahwa argumen berikut. Jika air laut surut setelah gempa di laut, maka tsunami datang. Air laut surut setelah gempa di laut, karena itu tsunami datang. Adalah sahih. Penyelesaian. Misalkan P adalah proposisi air laut surut setelah gempa di laut dan Q adalah proposisi tsunami datang, maka argumen di dalam soal dapat ditulis sebagai ada dua cara yang dapat digunakan untuk membuktikan kesalihan argumen. Di keduanya menggunakan tabel kebenaran. Berikut adalah tabel kebenarannya. Jika P bernilai true dan Q bernilai true, maka P implikasi Q bernilai true, dan P bernilai true, Q bernilai false, maka P implikasi Q bernilai false. Jadi di sini P dan Q harus bernilai true untuk hasil P implikasi Q hasilnya true. Sahih jika semua hipotesisnya benar, maka konklusinya benar. Kita periksa apabila hipotesis P dan P implikasi Q benar, maka konklusi Q juga benar, sehingga argumen dikatakan benar. Kaidah inferensi. Misalkan kepada kita diberikan beberapa proposisi, kita dapat menarik kesimpulan baru dari deret proposisi tersebut.
Proses penarikan kesimpulan dari beberapa proposisi disebut inferensi inference. Adapun macam-macam kaidah inferensi. Yang pertama yaitu modus ponens, kedua modus tollens, ketiga silogisme, keempat simplifikasi, kelima penambahan, dan keenam konjungsi. Yang pertama yaitu ada modus ponens. Jika premis 1 P implikasi Q, premis 2 P dan konklusi Q. Cara membacanya apabila diketahui jika P maka Q benar dan P benar. Disimpulkan Q benar. Notasi ada yang menggunakan tanda titik 3 untuk menyatakan konklusi, seperti P implikasi Q, P konklusi Q. Contoh, premis 1. Jika saya belajar, maka saya lulus ujian, bernilai benar. Premis 2. Saya belajar, bernilai benar. Maka konklusinya saya lulus ujian, benar. Baris pertama dari tabel kebenaran kondisional implikasi menunjukkan validitas dari bentuk argumen modus ponens. Yang kedua yaitu modus tollens. Premis 1 P implikasi Q, premis 2 negasi Q. Maka konklusi negasi P. Contoh, premis 1 jika hari hujan, maka saya memakai jas hujan, bernilai benar. Premis 2 saya tidak memakai jas hujan, bernilai benar. Konklusi hari tidak hujan, bernilai benar. Perhatikan bahwa jika P terjadi, maka Q terjadi, sehingga jika Q tidak terjadi, maka P tidak terjadi. Yang ketiga yaitu silogisme. Premis 1 P implikasi Q, premis 2 Q implikasi R, konklusi P implikasi R. Contoh, premis 1 jika kamu benar, saya bersalah, true. Premis 2 jika saya bersalah, saya minta maaf, bernilai true. Dan konklusinya, maka jika kamu benar, saya meminta maaf. Yang keempat yaitu silogisme disjungtif. Premis 1 P disjungsi Q, premis 2 negasi Q, maka konklusi P. Jika ada kemungkinan bahwa kedua pernyataan P dan Q dapat sekaligus bernilai benar, maka argumen di bawah ini tidak valid. Premis 1 P disjungsi Q, premis 2 negasi Q, maka konklusi negasi P. Tetapi jika ada kemungkinan kedua pernyataan P dan Q tidak sekaligus bernilai benar atau disjungsi eksklusif, maka silogisme disjungtif di atas adalah valid. Kesimpulan, dilihat dari slide di atas dapat disimpulkan bahwa argumen dapat dikatakan valid atau sah apabila premis-premisnya dan konklusinya bernilai benar. Sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.